membelah bulan 2 kali untuk membuktikan kenabiannya pada penduduk Mekah. Telah hampir saat kiamat, dan telah terbelah bulan. Al-Qamar 54, 1. Berita tentang terbelahnya bulan pada zaman Nabi banyak diriwayatkan oleh para sahabat, sehingga hadis tentang terbelahnya bulan adalah hadis mutawatir, diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Pada masa hidup Nabi, bulan terbelah dua dan melihat ini Nabi bersabda, saksikanlah, Sahih Bukhari, Juz 4 nomor 830. Diriwayatkan oleh Anas, ketika orang-orang Mekah meminta Rasulullah untuk menunjukkan mukjizat, maka Nabi menunjukkan bulan yang terbelah. Sahih Bukhari, Juz 4 nomor 831, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bulan terbelah menjadi dua pada masa hidup Nabi. Sahih Bukhari, Juz 4 nomor 832. Hadis riwayat Muslim nomor 5010 dan hadis riwayat Anas, bahwa penduduk Mekah meminta kepada Rasulullah untuk diperlihatkan kepada mereka satu mukjizat, tanda kenabian, maka Rasulullah memperlihatkan kepada mereka mukjizat terbelahnya bulan sebanyak 2 kali. Sahih Muslim nomor 5013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita panjatkan solawat dan salam kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita mencoba membahas tentang mukjizat beliau. Mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang luar biasa, yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan Rasul penutup dalam agama Islam. Al-Quran yang dalam Islam merupakan sumber rujukan tertinggi, dan juga Sahih Bukhari yang diklaim bahwa derajatnya tertinggi kedua setelah Al-Quran, dengan terang benderang mengatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diberikan mukjizat oleh Allah selain Al-Quran. Dijelaskan berkali-kali di dalam Al-Quran, bagaimana orang-orang kafir terus-menerus meminta mukjizat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menganggap Al-Quran hanyalah karangan beliau dengan dibantu oleh beberapa orang sahabatnya. Namun Allah menyuruh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjawab, bahwa beliau hanyalah manusia yang menjadi Rasul, seorang pemberi peringatan. Dan nabi-nabi terdahulu, meski sudah diberikan mukjizat pun tetap saja banyak orang yang tidak percaya kepada mereka. Pada Quran Surat Al-Furqan 7-8, terekam bagaimana sejumlah orang bertanya-tanya, mengapa Allah tidak memberikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harta kekayaan, atau mengapa Allah tidak membuatkan beliau kebun, sehingga beliau dapat makan dari hasilnya. Mengingat fakta bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus mencari nafkah yang sebagiannya berasal dari fai dan ghanimah. Dan orang-orang zalim itu berkata kepada umat muslim, kalian hanya mengikuti seorang laki-laki yang terkena sihir. Ini merujuk pada peristiwa di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terkena dampak sihir yang dikirimkan oleh seorang pria Yahudi bernama Labid bin Asam. Istri Nabi, Aisyah melaporkan, bahwa karena sihir tersebut, dalam seharian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengira diri beliau sedang melakukan suatu hal tertentu, padahal pada faktanya tidak. Allah menekankan pada Quran Surah At-Ta'wir 22, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah orang gila. Meskipun hanya bermukjizatkan Al-Quran, agama yang beliau bawakan, Islam, dengan disebarkan secara damai maupun invasi, kini telah memiliki lebih dari 1,9 miliar penganut di seluruh dunia. Yang di dalamnya terdiri dari aliran Sunni, Syiah, Ahmadiyah, Sufi, dan lain sebagainya, yang diantaranya memiliki perbedaan pada akidah, usul atau batang. Dan pada masing-masingnya terdapat pula mazhab-mazhab yang memiliki perbedaan pada cabang atau furu, seperti dalam aliran Sunni, di mana terdapat mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Beredar cerita-cerita di kalangan Muslim, ratusan tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa pada masa kelahiran dan masa sebelum kenabian, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diliputi banyak irhasat atau pertanda. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tanggal 22 April tahun 570 di kalangan keluarga bangsawan Arab, Bani Hashim. Ibnu Hisham dalam Sirah Nabawiyah menuliskan, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memperoleh namanya dari mimpi ibundanya, Aminah binti Wahab ketika mengandungnya.
Aminah memperoleh mimpi bahwa ia akan melahirkan pemimpin umat. Mimpi itu juga yang menyuruhnya mengucapkan, "Saya meletakkan dirinya dalam lindungan Yang Maha Esa dari segala kejahatan dan pendengki." Kisah Aminah dan Abdul Muthalib juga menunjukkan bahwa sejak kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah anak yang luar biasa. Berikut ini adalah firasat yang terjadi pada saat sebelum, sesudah kelahiran dan masa kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aminah binti Wahab, ibunda Rasul, pada saat mengandung Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah merasa lelah seperti wanita pada umumnya. Saat melahirkan beliau, Aminah binti Wahab tidak merasa sakit seperti wanita sewajarnya. Keluarnya cahaya dari faraj Aminah yang menerangi istana negeri Syam. Ibnu Sa'd meriwayatkan bahwa ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, ketika aku melahirkannya, satu cahaya telah keluar dari farajku, menerangi mahligai-mahligai di negeri Syam. Periwayatannya hampir sama dengan apa yang diriwayatkan oleh Al-Irbad bin Sariyah. Raja Khosrow atau Kekaisaran Sasania dari Persia, dan para pendeta Majusi bermimpi yang menakutkan. Dinding istana Raja Khosrow tiba-tiba retak dan 14 menaranya Dewan Kekaisaran ini runtuh. Padamnya api yang disembah penganut agama Majusi secara tiba-tiba. Kelahirannya menghalangi para setan pergi ke langit untuk mencuri berita dari para malaikat. Terjadinya gempa yang merobohkan tempat ibadah di sekitar kerajaan Rum. Danau dan sawah mengering. Beberapa irhasat atau petanda-petanda kebangkitan seorang rasul telah berlaku beberapa ketika sebelum kelahiran Rasulullah, di antaranya runtuhan 14 anjung Dewan Kisra Parsi, terpadamnya api yang disembah penganut agama Majusi, robohnya gereja-gereja di sekitar Romawi yang sebelum ini penuh sesak dengan para pengunjung, danau dan sawah mengering. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan sudah berkhitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di antara kemuliaan yang diberikan Allah kepadaku adalah, saya dilahirkan dalam keadaan sunnah di khitan, karena itu tidak ada orang yang melihat aurat atau kemaluanku." Hadis riwayat Al-Tabrani, Abu Nuaim, Al-Hatib dan Ibn Asakir, diriwayatkan dari Ibn Abbas, Ibn Umar, Anas, Abu Hurairah, menurut dia Al-Maqdisi. Hadis ini sahih. Al-Hakim selain menilai sahih, juga mengatakan mutawatir. Lihat Al-Hasais Al-Kubra, Jilid 1, halaman 90-91. Lahir dengan tali pusar sudah terputus. Kisah dari Ibnu Adi dan Ibnu Asakir dari Ibnu Abbas, Al-Diya Al-Maqdisi dari Abbas Ibnu Abdul Muthalib dan Ibnu Asakir dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah lahir dalam keadaan tali pusar sudah putus. Hadis ini tidak sepopuler dan sekuat hadis yang menceritakan kalau beliau terlahir dalam keadaan sunnah di khitan. Halimah binti Abi Duaib, ibu susuan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menyusui kembali setelah sebelumnya ia dinyatakan telah kering susunya. Halimah dan suaminya pada awalnya menolak Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena yatim. Namun, karena alasan ia tidak ingin dicemooh Bani Sa'd, ia menerima Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama dengan Halimah, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hidup nomaden bersama Bani Sa'd di gurun Arab selama 4 tahun. Halimah kemudian mengambil Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan dibawanya pergi bersama-sama dengan teman-temannya ke pedalaman. Dia bercerita bahwa sejak diambilnya anak itu, ia merasa mendapat berkah, ternak kambingnya gemuk-gemuk dan susunya pun bertambah. Tuhan telah memberkati semua yang ada padanya. Pada usia 5 bulan ia sudah pandai berjalan, usia 9 bulan ia sudah mampu berbicara, dan pada usia 2 tahun ia sudah bisa dilepas bersama anak-anak Halimah yang lain untuk menggembala kambing. Abdul Muthalib kakek Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan, bahwa berhala yang ada di Ka'bah tiba-tiba terjatuh dalam keadaan bersujud saat kelahiran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga menuturkan bahwa ia mendengar dinding Ka'bah berbicara, Nabi yang dipilih telah lahir, yang akan menghancurkan orang-orang kafir dan membersihkan dariku dari beberapa patung berhala ini, kemudian memerintahkan untuknya kepada Zat yang merajai seluruh alam ini. Ketika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 4 tahun, ia pernah dibedah perutnya oleh 2 orang berbaju putih, yang terakhir diketahui sebagai malaikat. Menurut pendapat mayoritas pakar sejarah, saat itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 4 atau 5 tahun. Namun,
Ibnu Ishaq berpendapat bahwa usia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu adalah 3 tahun. Peristiwa itu terjadi ketika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bermain dengan anak-anak Bani Sa'd dari suku Baduy. Setelah kejadian itu, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikembalikan oleh Halimah kepada Aminah. Sirah Nabawiyah memberikan gambaran detail bahwa kedua orang itu membelah dadanya, mengambil jantungnya, dan membukanya untuk mengeluarkan darah kotor darinya, lalu mereka mencuci jantung dan dadanya dengan salju. Peristiwa seperti itu juga terulang 50 tahun kemudian, saat Rasulullah diisrakan ke Yerusalem, lalu ke Sidratul Muntaha dari Mekah. Dikisahkan pula pada masa kecil Rasulullah, ia telah dibimbing oleh Allah, hal itu mulai tampak setelah ibu dan kakeknya meninggal. Dikisahkan bahwa Rasulullah pernah diajak untuk menghadiri pesta dalam tradisi jahiliyah, namun dalam perjalanan ke pesta, ia merasa lelah dan tidur di jalan, sehingga ia tidak mengikuti pesta tersebut. Pendeta Bahira menuturkan bahwa ia melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah saat itu berusia 12 tahun, sedang beristirahat di wilayah Basra, dari perjalanannya untuk berdagang bersama Abu Talib ke Syria. Pendeta Bahira menceritakan bahwa kedatangan Rasulullah saat itu diiringi dengan gumpalan awan, yang menutupinya dari cahaya matahari. Ia juga sempat berdialog dengan Rasulullah dan menyaksikan adanya sebuah stempel kenabian, atau tanda kenabian, di kulit punggungnya. Tanah yang dilalui oleh unta Rasulullah diperpendek jaraknya oleh Jibril. Sebelah sisi kanan dijaga oleh Israfil dan sisi kirinya dijaga oleh Mikail, kemudian mendung menaunginya. Dalam kitab As-Sabiyatun fi Mawadil Bariyat, kejadian ini berlangsung selama perjalanan dari Syria pulang ke Mekah, ketika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Maisarah membawakan suratnya kepada Khadijah saat perjalanan masih 7 hari dari Mekah. Namun, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sampai di rumah Khadijah tidak sampai 1 hari. Allah memerintahkan pada malaikat Jibril, Mikail, dan mendung untuk membantu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril diperintahkan untuk melipat tanah yang dilalui unta Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjaga sisi kanannya. Sedangkan Mikail diperintahkan menjaga di sisi kirinya, dan mendung diperintahkan menaungi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Qaumah 2000, halaman 90-91. Dapat melihat dengan jelas dalam keadaan gelap. Diriwayatkan oleh Ibn Adi, Al-Baihaqi dan Ibnu Asakir dari Aisyah mengisahkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat melihat dalam keadaan gelap maupun terang. Lihat Al-Hasais Al-Kubra karya Al-Suyuti jilid 1, halaman 104. Wajah Rasulullah memancarkan cahaya di kegelapan pada waktu sahur. Aisyah berkata, bahwa ketika aku sedang menjahit baju pada waktu sahur atau sebelum subuh, maka jatuhlah jarum dari tanganku, kebetulan lampu pun padam, lalu masuklah Rasulullah, ketika itu juga aku dapat mengutip jarum itu karena cahaya wajahnya. Lalu aku berkata, ya Rasulullah alangkah bercahayanya wajahmu. Seterusnya aku bertanya, siapakah yang tidak akan melihatmu pada hari kiamat? Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang bakil. Aku bertanya lagi, siapakah orang yang bakil itu? Jawab baginda, orang yang ketika disebut namaku di depannya, dia tidak mengucap sholawat atasku. Dua sahabat Rasulullah dibimbing oleh dua cahaya, setelah bertemunya. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ada dua orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di tengah malam yang gelap gulita. Keduanya berjalan dengan ada dua sinar, yang menerangi perjalanan keduanya yang ada di depannya. Tatkala keduanya berpisah di perempatan jalan, masing-masing setiap orang ditemani sebuah sinar, yang membimbing mereka pulang ke rumah. Sahih Bukhari, Juz 1, Buku 8, nomor 454. Peluh yang keluar dari tubuh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki bau harum. Jika Rasulullah berjabat tangan dengan seseorang, maka aroma harum itu akan membekas selama beberapa hari di tangan orang tersebut. Dari Anas bin Malik, Nabi biasa memasuki rumah Ummu Sulaim dan tidur di atas kasurnya, sedangkan Ummu Sulaim sedang pergi. Anas berkata, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan tidur di atas kasur Ummu Sulaim. Kemudian Ummu Sulaim dipanggil dan dikatakan padanya, ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidur di rumahmu dan di atas kasurmu. Anas berkata, Ummu Sulaim datang dan Nabi sedang berkeringat, lalu keringatnya tersebut dikumpulkan di atas sepotong kulit,
Kemudian Ummu Sulaim membuka talinya dan mulai menyerap keringat tersebut, lalu memerasnya ke dalam bejana. Maka Nabi kaget dan berkata, "Apa yang kamu lakukan Ummu Sulaim?" Ummu Sulaim berkata, "Wahai Rasulullah, kami mengharapkan berkahnya bagi anak-anak kami." Dia berkata, "Engkau benar." Hadis riwayat Muslim 4, 1815. Tubuh Rasulullah memancarkan petir, ketika hendak dibunuh oleh Syaibah bin Utsman pada Perang Hunain. Rasulullah sanggup menghancurkan batu besar dengan 3 kali pukulan, dikala menjelang Perang Khandaq, padahal pada saat itu beliau belum makan selama 3 hari. Diriwayatkan Jabir. Hadis Sahih Bukhari, volume 5, buku 59, nomor 427. Rasulullah sanggup merubuhkan seorang pegulat bertubuh tinggi dan kekar, Rukanah al-Muttalibi, hanya dengan 2 kali dorongan saja. Kemudian anak Rukanah yang bernama Yazid bin Rukanah pun menantang bergulat dengan taruhan 300 ekor domba. Pada akhirnya Nabi berhasil mengalahkan Yazid hingga 3 kali, dan mengembalikan semua domba-domba milik Yazid. Ibnu Abbas mengisahkan, Yazid bin Rukanah datang menemui Nabi dengan membawa 300 ekor domba. Ia berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau mau duel gulat denganku?" Nabi menjawab, "Apa hadiahnya jika saya mengalahkanmu?" 100 domba ini, jawabnya. Keduanya pun bergulat, dan Nabi yang menang. Yazid kembali menantang Rasulullah. Ia berkata, "Maukah engkau adu gulat sekali lagi?" Nabi menjawab, "Apa imbalannya?" Yazid menjawab, 100 domba lainnya. Keduanya pun bergulat. Lagi-lagi Nabi mengalahkannya. Disebutkan bahwasanya keduanya bergulat sampai 3 kali. Yazid berkata, "Wahai Muhammad, sebelumnya tidak ada yang mampu membuat perutku menempel dengan tanah kecuali dirimu, dan tidak ada yang paling saya benci pula selain dirimu. Namun sekarang saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan engkau adalah utusan Allah." Kemudian Rasulullah mengembalikan semua dombanya. Ibnu Abdil Bar dalam Al-Istiab 2770, Ibnul Atsir dalam Asadul Gabah 5544, Ibnu Hajar dalam Al-Isyabah fi Tamyiz Es-Sahabah 9279, dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Irwa Al-Galil 1503. Sela-sela jemari tangannya memancarkan air, kemudian air itu untuk berwudu 300 orang sahabat hanya dengan semangkuk air. Diriwayatkan oleh Abdullah, dalam pandangan kami mukjizat adalah anugerah Allah, tetapi dalam pandangan kalian mukjizat adalah peringatan. Suatu ketika kami menyertai Rasulullah dalam sebuah perjalanan dan kami nyaris kehabisan air. Nabi bersabda, "Bawalah kemari air yang tersisa." Orang-orang membawa kantung yang berisi sedikit air. Nabi memasukkan telapak tangannya ke dalam kantung itu dan berkata, "Mendekatlah pada air yang diberkahi dan ini berkah dari Allah." Saya melihat air memancar dari sela-sela jemari tangan Rasulullah. Sahih Bukhari, Juz 5 nomor 779. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik, semangkuk air dibawa ke hadapan Nabi di Al-Zawra. Nabi memasukkan kedua telapak tangannya ke dalam mangkok itu dan air memancar dari jari jemarinya. Semua orang berwudu dengan air itu. Qatada berkata kepada Anas, "Berapa orang yang hadir pada waktu itu?" Anas menjawab, 300 orang atau mendekati 300 orang. Sahih Bukhari, Juz 4 nomor 772. Lihat juga, Sahih Bukhari Juz 4 nomor 777, Sahih Bukhari Juz 1 nomor 340. Mendoakan kedua mantan menantunya, Utbah dan Utaibah, dimakan binatang buas, setelah mereka berkata kasar kepada Rasulullah. Utbah dan Utaibah pergi ke rumah Rasulullah dengan membawa kedua putri dia. Mereka berkata kepada Rasul, "Wahai Muhammad, saya ceraikan putrimu dan saya menjauhi agamamu dan saya tidak akan mengikutimu selama-lamanya." Melihat kelakuan mantan menantunya yang tidak sopan itu, dia kemudian berdoa, semoga mereka mati dengan cara dimakan binatang buas. Mendoakan untuk menumbuhkan gigi salah seorang sahabatnya, bernama Sabikah yang rontok sewaktu perang. Mendoakan Anas bin Malik dengan banyak harta dan anak. Diriwayatkan daripada Anas daripada Ummu Sulaim katanya, "Wahai Rasulullah, saya menjadikan Anas sebagai hadammu, tolonglah berdoa untuknya." Rasulullah pun berdoa, "Ya Allah, banyakkanlah harta dan anaknya dan berkatilah apa yang diberikan kepadanya." Berkata Anas, "Demi Allah, harta bendaku memang banyak, dan anak begitu juga. Anak dari anakku memang banyak sekali, dan sekarang sudah berjumlah lebih dari 100 orang. Hadis Sahih Bukhari, Muslim, Kitab Kelebihan Para Sahabat. Mendoakan supaya kerajaan Kisra hancur.
kemudian doa tersebut dikabulkan. Mendoakan Ibnu Abbas menjadi orang yang faqih dalam agama Islam. Tatapan mata membuat Umar bin Al-Khattab dan Abu Jal lari terbirit-birit, ketika mereka berencana untuk membunuh Rasulullah pada malam hari. Saya dan Abu Jaham pernah berkomplot untuk membunuh Rasulullah, maka ku atur rencana jahat itu bersama Abu Jaham, dan kami sepakati pembunuhan dilaksanakan pada malam hari. Pada suatu malam, berangkatlah kami menuju rumah Rasulullah. Setelah mendengar ketokan kami, pintu segera dibuka oleh dia sambil membaca surah Al-Haqqah. Rasulullah menatap kami dengan tajam, tiba-tiba Abu Jaham memukul lenganku seraya berkata, "Selamatkanlah dirimu dengan segera." Akhirnya kami berdua lari terbirit-birit, dikisahkan oleh Umar bin Al-Khattab. Peristiwa yang dialami oleh Umar tersebut termasuk salah satu perkara yang menyebabkan dirinya masuk Islam. Tatapan mata yang menggetarkan Gaurats bin Harits, yaitu seorang musuh yang pernah menghunus pedang ke arah leher Rasulullah. Allah melumpuhkan Hai bin Akhtab dan para sahabatnya, ketika hendak melemparkan batu yang besar kepada Rasulullah. Ibnu Jarir mengetengahkan dari Ikrimah dan Yazid bin Abu Ziyad, sedangkan lafal hadis adalah kepunyaannya, Ibnu Jarir. Dikisahkan dalam hadis ini bahwa tatkala Nabi keluar ditemani oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha dan Abdurrahman bin Auf hingga mereka sampai kepada Ka'b bin Ashraf dan orang-orang Yahudi Bani Nadir. Nabi meminta bantuan mereka tentang akilah yang menjadi tanggungannya. Kemudian mereka berkata, "Baiklah, silakan duduk terlebih dahulu, kami akan menjamu engkau, kemudian kami akan mengabulkan apa yang engkau pinta." Kemudian Nabi duduk. Akan tetapi Hai bin Akhtab berkata kepada para sahabatnya, "Sekarang kamu belum pernah melihat Nabi lebih dekat dari kali ini. Nah, sekarang lemparilah dia dengan batu dan bunuhlah ia, maka kamu tidak akan melihat kejahatan untuk selamanya." Kemudian mereka mengambil sebuah batu lumpang yang besar untuk mereka lemparkan kepada dia. Akan tetapi Allah melumpuhkan tangan mereka sehingga tidak bisa mengangkat batu lumpang itu, hingga malaikat Jibril datang dan membawa Nabi dari tempat itu. Setelah itu turunlah ayat, "Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikannya kepadamu, di waktu suatu kaum bermaksud hendak memanjangkan tangannya kepadamu." Al-Maidah 11. Menjadikan tangan Abu Jahal kaku. Jin yang bernama Muhayyar bin Habar membantu dakwah Rasulullah. Kemudian jin itu diganti namanya oleh Rasulullah menjadi Abdullah bin Abhar. Menghilang saat akan dibunuh oleh utusan Amr bin At-Tufail dan Ibad bin Qais. Utusan dari Bani Amr pada tahun 9 Hijriah, atau tahun utusan. Menghilang saat akan dilempari batu oleh Ummu Jamil, Bibi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ia duduk di sekitar Ka'bah dengan Abu Bakar. Menghilang saat akan dibunuh Abu Jahal di mana saat itu beliau sedang salat. Menidurkan 10 pemuda Mekah yang berencana membunuhnya dengan taburan pasir, kemudian ia berhasil melalui orang-orang yang menunggunya di pintu rumahnya untuk membunuhnya. Melemparkan segenggam pasir ke arah musuh, sehingga mereka dapat dikalahkan pada Perang Hunain dan Perang Badar. Kesaksian lain dikemukakan oleh Abu Dzar, juga sahabat Nabi. Ia menceritakan, "Kami bersama Rasulullah dalam Perang Hunain, dan saya bersua dengan Rasulullah yang mengendarai bagalnya. Ketika pasukan musuh mengepung Rasulullah, dia turun dari bagalnya, kemudian mengambil segenggam pasir, lalu menaburkannya ke wajah mereka seraya berdoa, semoga wajah mereka semua kelilipan olehnya. Maka tiada seorang pun di antara mereka, melainkan matanya kemasukan pasir dari genggaman itu, hingga akhirnya mereka pun lari tunggang langgang." Hadis riwayat Muslim. Hakim bin Hizam, yang pada waktu itu masih di pihak musuh Islam, namun setelah kejadian ini ia masuk Islam, menceritakan, ketika Perang Badar terjadi, Rasulullah mengambil segenggam pasir, lalu menghadapi kami dan melemparkan pasir itu kepada kami seraya mengucap, semoga wajah mereka semua kelilipan olehnya. Akhirnya, kami kalah dalam peperangan itu, dan Allah menurunkan firman-Nya, dan bukan kamu, Muhammad, yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Al-Anfal 8:17, hadis riwayat Tabarani dan Al-Haytsami. Menghentikan gempa yang terjadi di Mekah dan Madinah, dengan cara menghentakkan kakinya dan memerintahkan bukit supaya tenang. Gempa pertama di Mekah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Kuzaimah, Ad-Daruqutni, dan lainnya dari Utsman bin Affan bahwa dia berkata, "Apakah kalian tahu Rasulullah pernah berada di atas Gunung Sabir di Mekah, bersama dia, Abu Bakar, Umar dan saya. Tiba-tiba gunung berguncang hingga bebatuannya berjatuhan,
Maka Rasulullah menghentakkan kakinya dan berkata, "Tenanglah Sabir, yang ada di atasmu tidak lain kecuali Nabi, Siddiq dan 2 orang syahid." Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Kuzaimah, Ad-Daruqutni, dan lainnya. Gempa kedua di Madinah. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Dia berkata, Nabi naik ke Uhud bersamanya Abu Bakar, Umar dan Utsman. Tiba-tiba gunung berguncang. Maka Nabi menghentakkan kakinya dan berkata, "Tenanglah Uhud, yang ada di atasmu tiada lain kecuali Nabi, Siddiq dan 2 orang syahid." Di antara pelajaran besar dalam 2 riwayat di atas bahwa ternyata gunung tidak layak berguncang saat ada 4 manusia terbaik ada di atasnya. Nabi harus menghentakkan kaki dan mengeluarkan perintah kepada gunung untuk menghentikan guncangan tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurunkan hujan dan meredakan banjir saat musim kemarau tahun 6 Hijriah di Madinah, yang saat itu mengalami musim kemarau. Diriwayatkan oleh Anas, pernah lama Madinah tidak turun hujan, sehingga terjadilah kekeringan yang bersangatan. Pada suatu hari Jumat ketika Rasulullah sedang berkhotbah Jumat, lalu berdirilah seorang badui dan berkata, "Ya Rasulullah, telah rusak harta benda dan lapar segenap keluarga. Doakanlah kepada Allah agar diturunkan hujan atas kita." Berkata Anas, mendengar permintaan badui tersebut, Rasulullah mengangkat kedua tangannya ke langit, berdoa, sedang langit ketika itu bersih, tidak ada awan sedikit pun. Tiba-tiba berdatanganlah awan tebal sebesar-besar gunung. Sebelum Rasulullah turun dari mimbarnya, hujan turun dengan selebat-lebatnya, sehingga Rasulullah sendiri kehujanan, air mengalir melalui jenggot dia. Hujan tidak berhenti sampai Jumat yang berikutnya, sehingga kota Madinah mengalami banjir besar, rumah-rumah sama terbenam. Maka datang orang Badui berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sudah tenggelam rumah-rumah, karam segala harta benda. Berdoalah kepada Allah agar hujan diberhentikan di atas kota Madinah ini, agar hujan dialihkan ke tempat yang lain yang masih kering." Rasulullah kemudian menengadahkan kedua tangannya ke langit berdoa, "Allahumma hawaliina wala ala'ina." Artinya, "Ya Allah turunkanlah hujan di tempat-tempat yang ada di sekitar kami, jangan atas kami." Berkata Anas, di waktu berdoa itu Rasulullah menunjuk dengan telunjuk dia kepada awan-awan yang di langit itu, seakan-akan dia mengisyaratkan daerah-daerah mana yang harus didatangi. Baru saja Rasulullah menunjuk begitu berhentilah hujan di atas kota Madinah. Sahih Bukhari, Juz 8 nomor 115. Berbicara dengan gunung untuk mengeluarkan air bagi Uqail bin Abi Thalib yang kehausan. Menahan matahari tenggelam. Peristiwa tertahannya matahari tenggelam tidak pernah terjadi kecuali 1 atau 2 kali saja. Sebagaimana dikisah oleh Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Kami bersama Rasulullah dalam satu peperangan, sampai akhirnya merasa kelelahan, hingga tampak wajah yang pucat dan lesu pada pasukan kaum muslimin, dan wajah gembira pada kelompok munafik." Setelah melihat kondisi seperti ini dia berkata, "Demi Allah, matahari tidak akan tenggelam sampai kalian ke daerah Ruzak." Utsman tahu bahwa Allah dan Rasul-Nya tidak bohong. Dia lalu membeli 14 ekor unta sekaligus makanannya, 9 ekor di antaranya diberikan kepada Nabi. Wajah kaum muslimin langsung berseri-seri, sebaliknya wajah kaum munafik merunyam. Lalu Rasulullah mengangkat tangannya sampai terlihat putih ketiaknya. Dia berdoa mendoakan kebaikan untuk Utsman. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Lihat Mujam Kabir karya Al-Tabarani. Hadis nomor 7255. Kisah lainnya adalah sebagai berikut, tercegahnya matahari dari terbenam. Waktu dia melakukan perjalanan pulang dari Isra, dia berjumpa dengan rombongan kafilah, dan ini diberitahukan kepada orang-orang musyrik bahwa rombongan kafilah itu akan tiba pada hari Anu. Tetapi ketika hari yang disebutkan dia itu tiba, rombongan tersebut masih juga belum datang. Padahal matahari sudah hampir tenggelam. Maka dengan izin Allah, matahari itu bertahan, hingga akhirnya rombongan kafilah yang disebutkan oleh dia itu datang. Matahari kembali muncul sesudah tenggelam. Peristiwa ini terjadi berkat doa Nabi untuk Ali bin Abi Thalib, agar Ali dapat menunaikan salat asyar pada waktunya. Membelah bulan 2 kali untuk membuktikan kenabiannya pada penduduk Mekah. Telah hampir saat kiamat, dan telah terbelah bulan. Al-Qamar 54, 1. Berita tentang terbelahnya bulan pada zaman Nabi banyak diriwayatkan oleh para sahabat, sehingga hadis tentang terbelahnya bulan adalah hadis mutawatir. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, pada masa hidup Nabi, bulan terbelah 2 dan melihat ini Nabi bersabda, saksikanlah, Sahih Bukhari, Juz 4 nomor 830. Diriwayatkan oleh Anas,
Ketika orang-orang Mekah meminta Rasulullah untuk menunjukkan mukjizat, maka Nabi menunjukkan bulan yang terbelah. Sahih Bukhari, Juz 4 nomor 831, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bulan terbelah menjadi dua pada masa hidup Nabi. Sahih Bukhari, Juz 4 nomor 832. Hadis riwayat Muslim nomor 5010 dan hadis riwayat Anas, bahwa penduduk Mekah meminta kepada Rasulullah untuk diperlihatkan kepada mereka satu mukjizat, tanda kenabian, maka Rasulullah memperlihatkan kepada mereka mukjizat terbelahnya bulan sebanyak 2 kali. Sahih Muslim nomor 5013. Kisah mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya akan kita sambung di episode yang kedua. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Anda. Wassalam.